puasa hampir tiba. Tidak berapa lama lagi Ramadan menghampiri kita semua. Puasa identik dengan beragam menu buka puasa yang menggoda. Lantas, bagaimana diet Anda? Banyak yang skip diet saat puasa, tapi ada juga yang memanfaatkan momentum puasa untuk memulai program diet. Diet jangan asal atau jangan asal diet. Nah, lebih tepatnya yuk konsultasi langsung dengan Dr. Dian, spesialis gizi klinik, bagaimana cara diet di bulan puasa. Banyak penelitian menyebutkan bahwa puasa memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan berbagai organ tubuh kita, yaitu otak, hati, saluran pencernaan, dan otot. Beberapa manfaat puasa antara lain dapat menurunkan dan menstabilkan berat badan, menjaga kestabilan gula darah, menurunkan kadar kolesterol, dan menurunkan tekanan darah tinggi, di mana kesemua hal tersebut dapat menurunkan resiko penyakit degeneratif kronik seperti kencing manis atau diabetes mellitus, penyakit hipertensi atau darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Selain itu, ternyata puasa juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selama kurang lebih 13 jam kita tidak makan dan juga minum saat menjalankan puasa. Hal ini tentu membuat sebagian orang menjadi lemas, terutama pada siang hari. Lantas apa yang terjadi dalam tubuh saat menjalankan puasa ya? Saat berpuasa, sumber energi tubuh yang didapatkan dari glukosa berasal dari pemecahan karbohidrat yang kita dapatkan dari makanan. Pada saat berpuasa, apabila glukosa habis terpakai, maka akan digunakan glikogen yang disimpan dari hati dan otot sebagai sumber energi. Di Indonesia, di mana puasa yang dilakukan selama 12-14 jam setiap harinya tidak akan mengganggu atau merubah fisiologis atau fungsi tubuh. Bila puasa dilakukan lebih dari 16 jam, maka lemak akan dipecah sebagai sumber energi yang akan digunakan selanjutnya setelah glikogen habis. Selain perubahan metabolisme, beberapa organ juga mengalami perubahan, antara lain adalah kelenjar ludah yang akan tetap memproduksi air liur untuk menjaga agar mulut tidak kering. Produksi asam lambung akan menurun, hormon insulin akan berkurang produksinya di dalam pankreas, dan pergerakan usus melambat. Bagi sebagian orang, puasa tidak hanya bernilai ibadah, tapi juga dimanfaatkan untuk melakukan proses penurunan berat badan. Lantas, bagaimana ia menjalankan diet saat sedang puasa? Diet yang dijalankan pada saat berpuasa tidak berbeda dengan diet yang dijalankan pada saat tidak berpuasa. Anjurannya tetap sama, yaitu dengan menurunkan asupan kalori dan meningkatkan aktivitas fisik atau berolahraga. Justru diet yang dilakukan pada saat puasa Ramadan merupakan waktu yang sangat tepat untuk menjalankan diet sehat. Anjurannya adalah dengan membatasi karbohidrat sederhana serta dengan membatasi asupan minyak atau lemak jenuh. Anjurannya adalah dengan memperbanyak karbohidrat kompleks, memperbanyak asupan tinggi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan gandum. Saat menjalankan diet di bulan puasa, menu sahur dan berbuka menjadi kunci agar berat badan tidak meningkat. Lantas, bagaimana menu sahur dan berbuka saat sedang diet? Dan adakah makanan yang harus dihindari saat sedang menjalankan diet? Pada saat sahur, perbanyaklah mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti gandum, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Contoh menunya adalah seperti roti gandum yang diisi dengan telur rebus, ditambah dengan sayur seperti selada, tomat, timun, dan ditambah dengan buah. Serta juga dapat mengkonsumsi nasi dengan lauk hewani dan nabati serta sayur-sayuran, namun tanpa menggunakan minyak, misalnya nasi dengan ayam bakar atau telur rebus ditambah dengan sayur bening atau sop-sop sayuran. Jangan lupa buah dapat dikonsumsi menjelang imsak atau subuh. Saat berbuka puasa, tetap dianjurkan untuk mengonsumsi minuman manis, contohnya teh manis dengan 1-2 sendok teh gula atau menggunakan gula pengganti. Selain itu, minuman sehat yang lain saat berbuka puasa dapat berupa jus buah tanpa gula atau air kelapa tanpa gula dan sirup.
Makanan ringan yang dapat dikonsumsi pada saat berbuka puasa dan sedang menjalankan diet, yaitu adalah dengan mengonsumsi buah kurma sebanyak 3 buah, dilanjutkan dengan makan malam dengan menu kurang lebih seperti pada saat sahur. Contoh menu makan malam setelah berbuka yang dianjurkan pada saat melakukan diet di bulan puasa adalah dengan mengonsumsi nasi dan lauk pauk serta sayuran seperti pada saat sahur, atau juga dapat diganti dengan kentang rebus, ayam atau ikan panggang, serta rebusan sayur. Buah tentu saja tetap dapat dikonsumsi sebagai penutup makan atau menjelang tidur malam. Jangan lupa mencukupi kebutuhan hidrasi dengan mengonsumsi 2-2,5 liter air putih atau sekitar 8-10 gelas air putih setiap harinya. Olahraga dapat membantu mempercepat penurunan berat badan. Namun saat sedang puasa, justru sebagian orang merasa lemas dan malas melakukan aktivitas. Namun, bolehkah melakukan olahraga saat sedang menjalankan diet saat puasa? Olahraga tetap harus dilakukan pada saat berpuasa. Olahraga yang dianjurkan pada saat berpuasa tentunya olahraga yang ringan seperti jalan kaki atau senam ringan yang dilakukan selama 30-60 menit per harinya. Waktu terbaik untuk melakukan olahraga pada saat berpuasa adalah menjelang dan setelah berbuka puasa. Beragam mitos banyak beredar di masyarakat tentang diet saat puasa. Salah satunya berbuka dengan minuman dingin dapat membuat berat badan meningkat. Benarkah? Dokter Dian, itu fakta atau mitos? Fakta, bila minuman dingin yang dikonsumsi saat berbuka puasa mengandung banyak gula dan sirup. Gula yang dianjurkan pada saat berbuka puasa kurang lebih hanya 1-2 sendok teh. Minuman dingin yang dianjurkan pada saat berbuka puasa adalah air putih, teh dengan gula pengganti, jus buah tanpa gula, atau air kelapa tanpa gula, dan sirup. Saat menjalankan puasa, makan sahur menjadi penting agar tercukupi kebutuhan nutrisi selama seharian. Lantas, benarkah banyak makan saat sahur dapat menyebabkan berat badan meningkat? Itu fakta atau mitos? Itu juga fakta. Bila makanan yang dikonsumsi saat sahur adalah makanan tinggi kalori dan tinggi lemak. Contohnya adalah nasi dengan porsi yang banyak, disertai dengan lauk tinggi kalori seperti gorengan dan daging-daging atau lauk yang berlemak. Namun sejatinya pada saat sahur orang tidak akan mengonsumsi banyak makanan oleh karena kondisinya yang mengantuk. Anjuran untuk mengonsumsi makanan pada saat sahur adalah makanan-makanan yang praktis dan mudah dibuat namun tetap mengandung pola gizi seimbang. Contoh menunya adalah nasi sebanyak 6-8 sendok makan ditambah dengan lauk protein seperti telur atau ikan atau ayam ditambah dengan sayur sop atau sayuran-sayuran berkuah tanpa bumbu yang terlalu banyak. Jangan lupa ditutup dengan buah dan 2-3 gelas air putih menjelang imsak atau subuh. Tips untuk Anda yang akan melakukan diet di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan tetap makan sahur dan berbuka dengan asupan gizi seimbang yang kebutuhan nutrisinya disesuaikan untuk kebutuhan berdiet. Yang kedua adalah dengan membatasi asupan gula atau karbohidrat sederhana serta minyak atau lemak jenuh. Yang ketiga adalah dengan tetap melakukan olahraga setiap harinya dengan rutin selama 30-60 menit. Yang keempat tentunya Anda harus berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik sebelum menjalankan diet sehat di bulan Ramadan. Saya Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.